Sebagai penggemar Naruto, sebagian besar kesenangan dalam mengikuti perjalanan ninja generasi Naruto adalah menyaksikan para karakter bertransisi dari menjadi bagian dari kelas kelulusan akademi yang lebih besar yang berdua agar mereka menjadi salah satu dari 9 orang yang terpilih untuk menjadi shinobi dan tidak dikembalikan ke akademi seperti teman sebaya mereka lainnya. Kemudian menyaksikan mereka melewati segala cobaan dan rintangan untuk menjadi orang dewasa dan pilar desa yang kita lihat di Boruto yang memimpin generasi selanjutnya di Konoha. Namun, seperti halnya setiap cerita yang baik, ada saatnya karakter-karakter tersebut harus menghadapi kenyataan hidup yang keras. Dan salah satu momen paling ikonik adalah ketika Shikamaru menghadapi kesedihan akibat kematian Asuma. Adegan khusus anime di mana Shikamaru menangis terkontrol di depan ayahnya adalah salah satu momen paling ikonik dalam seri tersebut. Meskipun tidak pernah terjadi dalam manga, banyak penggemar menganggapnya sebagai salah satu momen penulisan emosional paling berdampak dalam franchise Naruto. Namun, dalam video penjelasan Naruto terbaru hari ini, saya ingin sedikit membongkar tirainya dan melihat pelajaran yang lebih mendalam yang telah dipelajari karakter Shikamaru. Tidak hanya dari momen ini tetapi juga dari momen-momen lain dalam seri yang mengajarkan pelajaran yang sama secara menyeluruh, yang pada akhirnya mempersiapkannya untuk peran sebagai Hokage yang diaman saat ini di Boruto The Blue Vortex. Saya akan menggunakan manga Naruto sebagai dasar pengetahuan saya. Beberapa informasi dan pandangan tentang karakter ini mungkin sedikit berbeda jika Anda hanya mengikuti anime. Evolusi Shikamaru menjadi pemimpin yang tangguh di dunia shinobi ditandai dengan cobaan pribadi yang mendalam dan pertumbuhan filosofis. Perjalanannya yang ditandai dengan momen-momen penting kehilangan dan refleksi mencerminkan prinsip-prinsip dalam Buddhisme Zen dan Kodeks Samurai. Yang keduanya menekankan penerimaan dan kedukaan, disiplin, refleksi, serta pencarian keseimbangan batin. Semua hal ini secara konsisten tertulis dalam cerita Naruto, meskipun cerita ini bercerita tentang ninja dan bukan samurai. Pertama, kita akan mulai dengan masa pasca misi penyelamatan Sasuke. Ini adalah salah satu langkah paling penting yang pernah ditempuh Shikamaru dalam perjalanannya menjadi Hokage. Pada usia belasan tahun, Shikamaru dipercayakan untuk memimpin misi penyelamatan Sasuke Uchiha. Hasil misi yang hampir membawa malapetaka dan nyawa anggota timnya yang tergantung pada seutas benang membuat Shikamaru terbenam dalam rasa bersalah dan keraguan diri. Pada masa rentan ini, Temari, seorang rekannya dari desa pasir, menghiburnya dengan kebenaran yang menyadarkan, sebagai pemimpin, dia seharusnya telah siap secara psikologis untuk kemungkinan pengorbanan yang diperlukan dalam sebuah misi. Nasihat jujur Temari menekankan prinsip dasar dalam cerita samurai itu sendiri, penerimaan kematian sebagai bagian tak terpisahkan dari jalan seorang prajurit. Samurai, dan dengan ekstensi dunia Naruto, diajarkan untuk merangkul sifat sementara kehidupan, memahami bahwa keterikatan pada hasil dapat mengaburkan pertimbangan dan menghambat tindakan yang tegas. Filsafat ini tercakup dalam konsep Buddhisme Zen tentang kedukaan, yang mengajarkan bahwa semua fenomena berada dalam perubahan terus-menerus dan keterikatan pada keabadian menyebabkan penderitaan. Dengan menginternalisasi pelajaran ini, Shikamaru mulai memahami bahwa kepemimpinan mengharuskan kesiapan untuk menghadapi kehilangan, bukan hanya pengunduran diri, tetapi pengakuan yang jernih tentang kemungkinannya. Ini adalah salah satu dari beberapa contoh bagaimana franchise Naruto menggunakan konsep Buddhisme tentang samsara, siklus penderitaan. Ini adalah bagian dari penderitaan yang dialami Shikamaru. Untuk memperkuat pelajaran ini lebih lanjut, ayah Shikamaru sendiri memberikan nasihat bijak yang menjadi batu loncatan bagi pertumbuhannya dalam seri tersebut. Ayahnya menekankan bahwa meskipun misi akan selalu menyertai risiko, kepemimpinan Shikamaru dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa rekannya selamat di masa depan. Dia mendesak Shikamaru untuk mengubah rasa sakit akibat kegagalan menjadi katalis untuk perbaikan diri, menyoroti bahwa komitmen yang sesungguhnya terhadap teman berarti bertahan sebagai seorang shinobi. Seperti yang kita dengar berkali-kali dalam manga Naruto, apa yang dilakukan shinobi? Shinobi bertahan meskipun menghadapi semua bahaya yang melekat pada mereka. Panduan ini mencerminkan praktik Zen yaitu Zazen atau meditasi duduk, di mana praktisi menghadapi ketakutan dan keinginan terdalam mereka dan menghasilkan kesadaran diri yang mendalam yang menjadi dasar tindakan mereka. Bagi Shikamaru, ini berarti mengubah kesusahan dirinya menjadi kekuatan pendorong untuk penyempurnaan strategis, mewujudkan pencarian samurai untuk pembinaan diri yang terus-menerus dan ketahanan menghadapi kesulitan. Sekali lagi, ini adalah cerita tentang ninja, tetapi Kishimoto adalah penggemar besar samurai, dan franchise Naruto menggunakan banyak pengaruh samurai. Hal ini membawa kita pada kematian Asuma. Sekitar 2,5 tahun kemudian dalam garis waktu, Shikamaru menghadapi momen penentu lainnya dalam perjalanannya menjadi Hokage dengan kematian mentornya, Asuma Sarutobi, di tangan anggota Akatsuki, Hidan. Tidak seperti tanggapan sebelumnya terhadap kehilangan di mana Temari dan ayahnya harus membimbingnya kembali ke jalan menjadi shinobi. Shikamaru memilih untuk tidak menghadiri pemakaman Asuma dan memilih untuk merenung sendirian. Keputusan ini menandakan kematangan dalam mekanisme penanganannya. Dia tidak lagi mencari validasi atau bimbingan dari luar, tetapi berbalik ke dalam diri untuk mengolah kesedihannya dan menyusun strategi untuk tanggapan yang akan diambil. Dalam manga, masa introspeksi ini ditandai dengan beberapa tindakan simbolis. Shikamaru merokok-rokok Asuma, membiarkan hujan menyembunyikan air matanya saat dia menyaksikan kematian Asuma, dan terus merokok-rokok Asuma selama 6 hari penuh setelah kematian Asuma hingga pertarungan ulang dengan Hidan dan Kakuzu. Ini adalah cara untuk menenangkan sarafnya dengan merokok sekaligus menjaga mentornya tetap dekat dengannya. Dan kita melihat hasilnya ketika Shikamaru merokok-rokok terakhirnya saat berperang melawan Hidan. Saat dia bersiap untuk membunuhnya,
Hantu Asuma muncul dari asap rokok seolah-olah memberitahu Shikamaru dari alam baka bahwa dia bangga padanya dan bahwa dia tidak perlu lagi membawa beban itu. Ini menjadi momen yang sangat memukau ketika kita melihat dia menggunakan rokok yang menghasilkan hantu Asuma dalam bentuk asap untuk membunuh Hidan, orang yang membunuh mentornya. Hal ini menjadi lebih menyentuh ketika kita melihat lebih dekat bagaimana kita sampai pada titik ini, saat berada dalam kesendirian tanpa membutuhkan bantuan siapapun seperti ayahnya yang harus membimbingnya lagi. Shikamaru menunjukkan bahwa dia telah memahami pelajaran yang diajarkan ayahnya dalam Naruto volume 26 dengan mampu menghadapi trauma kehilangan mentornya dalam misi di mana Shikamaru adalah orang yang memerintahkan strategi. Dan kegagalannya mengakibatkan kepercayaan Asuma padanya berujung pada Shikamaru menyaksikan sang guru wafat serta menyadari bahwa mentornya tidak akan pernah melihat anak perempuannya tumbuh besar dan menjadi shinobi. Namun, meskipun demikian, dengan menggeluti permainan shogi yang mencerminkan taktik medan perang, Shikamaru mendorong dirinya melalui kesedihannya sendirian dan melakukan apa yang diajarkan ayahnya 2,5 tahun yang lalu. Merenungkan kesalahannya dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang lebih baik agar hasilnya dapat berbeda di lain waktu. Tindakan ini merupakan simbol dari prinsip Zen tentang kesadaran penuh, terlibat sepenuhnya dengan momen saat ini dan emosi diri sendiri tanpa gangguan. Dengan merangkul rasa sakitnya dan merenungkan secara mendalam keadaan yang menyebabkan kematian Asuma, Shikamaru mewujudkan pendekatan disiplin samurai terhadap berkabung dan pembalasan, memastikan bahwa tindakannya memiliki tujuan dan bukan didorong oleh emosi yang tidak terkendali. Momen di mana dia mampu mengatasi rasa sakit itu sendiri setelah kematian Asuma mempersiapkannya untuk transisi berikutnya dari kehilangan sosok ayah figuratif menjadi kehilangan ayah kandung yang sebenarnya. Hal ini juga berperan sebagai persiapan untuk fase berikutnya dalam hidupnya. Sama seperti dia dengan Gan ditunjuk sebagai otak aliansi shinobi, dia juga dengan enggan ditunjuk sebagai Hokage, yang sangat sesuai dengan karakternya. Dan ini kembali pada pentingnya kematian Asuma bagi pertumbuhan karakternya. Salah satu hal terakhir yang dikatakan Asuma kepada Shikamaru adalah bahwa dia akan menjadi Hokage yang baik tetapi mungkin akan menjauhi jabatan itu karena tidak menyukai pekerjaan yang menyertainya. Namun disinilah kita melihat Shikamaru merangkul pekerjaan itu dan membuktikan kepercayaan Asuma padanya bahwa dia akan menjadi Hokage yang baik adalah benar. Dan semuanya karena Shikamaru tumbuh dari trauma yang dimulainya ketika dia berusia 13 tahun. Jika kamu menyukai video ini, klik like dan subscribe agar saya lebih semangat membuat lebih banyak tentang pembahasan serial Naruto.